Cek. Halo sobat Nime, kita gas lagi dah Jun. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja supaya bisa upload lancar terus untuk Junnya. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Jun dengan kemampuan edan yang dia miliki, Jun dengan cukup mudah dia menyingkirkan sekte klan tulang yang merusuh di wilayah timur. Dan setelahnya Jun dia pun kembali pulang ke sekte Xuantian. Dan di tempat inilah Jun dia pun menceritakan segalanya yang telah dia alami selama bertahun-tahun ada di luar, yang membuat Jun dia pun tentunya menjadi perhatian bagi mereka semua. Sedangkan di sudut lainnya saat ini baru ada yang keluar dari area pelatihan dan dia berniat untuk dapat membalaskan dendamnya, yaitu Chen Xiao yang ingin membalaskan dendam kepada Jun. Tapi ketika dia mendapatkan sebuah informasi dari rekannya dan juga orang-orang dari sektenya tentang betapa mengerikannya Yi Junlin, membuatnya pun shock, keringat dingin ketika dia mendapatkan sebuah kabar kalau Jun benar-benar sudah jauh lebih kuat. Bahkan dia juga mendapatkan sebuah informasi kalau Jun telah menghancurkan kuil gantung dan juga 3 orang suci yang menjaga kuil gantung. Bahkan Jun juga telah menyingkirkan kerajaan Holy Land. Dan kultivasi dari Yi Junlin juga udah jauh-jauh meningkat, yang membuat mereka pun meminta kepada Chen Xiao untuk tidak mengincar Yi Junlin untuk saat ini. Dan untuk Chen Xiao ketika dia mendengar Yi Junlin yang telah jauh berkembang, bahkan lebih berkembang daripada dirinya, membuatnya pun benar-benar marah, kesal, tapi dia cuma bisa memuntahkan seteguk esensinya ketika dia mendapatkan kabar kalau ternyata Jun jauh lebih kuat, lebih cepat berkembang daripada dirinya. Namun melihat Chen Xiao yang sepertinya stres, membuat orang tua ini dia pun menyarankan kepada Chen Xiao untuk tidak mengincar Yi Junlin untuk saat ini dulu, dan fokuslah untuk dapat meningkatkan kultivasinya, karena saat ini kultivasi yang dimiliki oleh Chen Xiao tidaklah sebaik Yi Junlin. Dan dia juga mengatakan kalau ini adalah sebuah kesempatan bagi Chen Xiao untuk dapat meningkatkan kemampuan miliknya, karena nantinya ketika Chen Xiao telah jauh lebih kuat, maka Chen Xiao barulah dapat mengembalikan keadaan. Dan hal itu pun juga disadari oleh Chen Xiao. Dia pun juga menyadari kalau dia saat ini belum cukup untuk dapat mengalahkan Yi Junlin. Namun di sini dia juga berfokus dan dia juga bersumpah kalau dia akan menjadi jauh lebih kuat, dan setelah dia menjadi jauh lebih kuat maka dia akan membalaskan itu semua. Dan dia juga tahu kalau saat ini mendapatkan kabar dan sesuatu yang berbisik yang nggak bisa diterjemahkan juga. Dia mendapatkan sebuah kabar kalau dunia ini saat ini sedang kacau, diincar oleh dunia bawah, yang membuat Chen Xiao dia pun tahu apa yang harus dia lakukan, di mana dia akan melawan dulu makhluk-makhluk dari dunia bawah, menyingkirkan semua para iblis-iblis itu untuk menjadi jauh lebih kuat. Dan hal itu pun dibenarkan oleh tetua ini, di mana dia mengatakan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Chen Xiao saat ini, menghadapi makhluk-makhluk dunia bawah bukanlah masalah bagi Chen Xiao. Dan untuk Chen Xiao dia harus mulai meningkatkan reputasi yang dia miliki, karena ketika Chen Xiao telah meningkatkan reputasinya ke tingkat yang lebih tinggi lagi, Chen Xiao dia akan menjadi pimpinan dari sekte Yihua di masa depan. Dan dia yakin kalau sekte Yihua akan menjadi milik Chen Xiao. Dan ketika Chen Xiao menjadi master sekte, maka semua sumber daya yang dimiliki oleh sekte Yihua akan menjadi milik Chen Xiao. Dengan begitu dan juga bakat yang dimiliki oleh Chen Xiao, maka ranah immortal bukanlah masalah untuk Chen Xiao, yang membuat Chen Xiao dia pun membenarkannya. Ketika dia telah mencapai ranah immortal, barulah dia bisa membalaskan dendam sesuka hatinya, yang membuat dia pun sadar kalau saat ini dia harus menjadi jauh lebih kuat dulu untuk dapat membalaskan dendamnya kepada Yi Junlin. Dan dia pun bersumpah kalau dia akan membalaskan itu semua. Dan benar saja, setelah Chen Xiao dia berpikir seperti itu, dia pun mulai memimpin pasukan dari sekte Yihua untuk menyingkirkan para iblis-iblis yang ada di dunia bawah di wilayah timur. Dan dalam sekejap, dengan kemampuan komando dan juga kemampuan kultivasi dan juga skill yang dia miliki, Chen Xiao dengan cukup mudah dia dapat menyingkirkan para kultivator-kultivator iblis yang ada di wilayah timur, yang membuat reputasi yang dimiliki oleh Chen Xiao semakin berkembang sebagai seorang kultivator hebat yang telah menyingkirkan para iblis-iblis yang ada di wilayah timur. Dan di bawah komandonya lah Chen Xiao dia berhasil membuat banyak sekali orang-orang para kultivator mulai memuji kemampuan yang dimiliki oleh Chen Xiao. Dan reputasi dari Chen Xiao benar-benar luar biasa sebagai penerus generasi muda terbaik. Sedangkan di sudut lainnya saat ini untuk Jun, saat ini dia sedang bersantuy dan dia mendapatkan sebuah laporan dari
Xiaoli yang sedang membaca sebuah koran. Dan dia ingin bertanya kepada Jun apakah Jun ingin mendapatkan sebuah informasi baru dari koran yang telah dia dapatkan. Namun untuk Jun, pasti ini semua tentang si bocah tengil itu kan, Chen Xiao lagi kan. Aduh, akhir-akhir ini dia teruslah yang ada di dalam koran, ucap dari Jun. Dan hal itu pun tidak dibantah oleh Xiaoli. Dan itu juga membuat Xiaoli pun mengatakan kalau sepertinya Chen Xiao telah menyingkirkan para kultivator iblis banyak di wilayah timur. Dan saat ini dia telah menyelamatkan banyak orang dan reputasinya terus meningkat. Bahkan saat ini dikabarkan kalau Chen Xiao juga udah mulai pergi ke wilayah utara untuk dapat menyingkirkan para iblis yang ada di tempat itu, yang membuat Jun, wow, wilayah utara. Sepertinya itu adalah sekte Dao kan, sekte tempat si gadis Miao kan, ucap dari Jun. Dan di sini Jun dia pun bertanya bagaimana kabar dari wilayah utara. Dan di sini Xiaoli dia pun mengatakan dari surat kabar yang dia dapatkan kalau saat ini di wilayah utara cukup lebih chaos. Bahkan saat ini ada 3 klan besar dari dunia bawah yang telah bersatu untuk menghancurkan wilayah utara. Bahkan baru-baru ini 3 sekte musuh itu bersatu menjadi satu. Ya namanya juga bersatu, ya jadi satu lah. Bahkan dirumorkan wilayah utara jauh lebih mengerikan dibandingkan wilayah timur. Dan banyak sekali para kultivator tingkat tinggi yang udah jadi korban bagi keganasan orang-orang iblis yang ada di wilayah utara. Yang membuat Jun, dia nggak menyangka kalau ternyata di wilayah utara seserius itu. Benarkah? Apakah itu beritanya akurat? Ucap dari Jun. Dan hal itu pun dibenarkan juga oleh Xiaoli. Dia pun mengatakan ya kalau dari koran ini kayaknya betul. Sepertinya utara memang sedang chaos seperti itu, ucap dari Xiaoli. Namun di sini Jun dia pun juga mendapatkan sebuah notifikasi sistem di mana sistem meminta kepada Jun untuk pergi ke utara. Dengan begitu maka Jun akan mendapatkan sebuah hadiah, dan hadiahnya adalah pedang Chang Yuan yang sebelumnya didapatkan oleh Jun akan ditingkatkan levelnya ke ranah immortal. Dan itu tentunya membuat Jun, nah ini dia yang dia cari. Sekalian pergi dapat hadiah yang tentunya membuat Jun dia akan pergi ke wilayah utara juga. Dan dengan kemampuan pedang yang telah ada di ranah immortal, mudah saja bagi diriku untuk dapat mengalahkan mereka, para kultivator tingkat bawah, ucap dari Jun. Dan di sini Jun dia pun meminta kepada murid-muridnya untuk bersiap ikut pergi bersama dengan dirinya ke wilayah utara, yang membuat mereka semua pun tunggu sangat senang. Yos, akhirnya jalan-jalan lagi. Tapi untuk Xiao Hong, dia pun meremehkan Jun. Tidak biasanya Jun mau bersikap seperti pahlawan seperti ini. Apakah dia sedang salah minum obatkah? Atau jangan-jangan dia ingin pergi ke utara bertemu dengan gadis Miao? Apakah dia jatuh cinta kepada wanita itu? Pikir dari Xiao Hong. Dan benar saja kini Jun bersama dengan Kun Peng dia pun pergi meninggalkan sekte Yuhua, yang membuat master sekte Yuhua dia pun menjadari kepergian dari Jun. Tapi ya dia nggak melarang juga. Bahkan saat ini dia juga merasakan teh yang diberikan oleh Jun sungguh luar biasa, dapat meningkatkan level kultivasi yang mereka miliki. Dan hal itu pun dibenarkan oleh tetua Duhai ini. Waduh, gede juga itu. Dan di sudut lainnya, di sekte Dao saat ini terdapatlah gadis ini lagi, dan dia sedang diceramahi, direpetin oleh bapaknya. Dan di sini untuk gadis ini dia pun kesal dengan bapaknya karena bapaknya saat ini mencoba untuk dapat menjodohkan dirinya dengan komandan Chen Xiao. Karena komandan Chen Xiao dia memiliki reputasi yang luar biasa. Tapi untuk gadis Miao dia pun nggak mau jika dia harus dijodohi dengan orang itu. Dia nggak mau dan menolak karena dia nggak menyukainya, ucap dari gadis itu. Walaupun saat ini bapaknya terus dia meminta kepada gadis itu untuk dekat dengan Chen Xiao karena saat ini dia sedang sakit-sakitan, dan jika terjadi sesuatu kepada dirinya, siapa yang akan melindungi gadis ini jika bukan komandan Chen Xiao. Dan karena gadis ini menolak terus, membuat batua ini dia pun kesal, tapi tiba-tiba aja dia pun batuk dan merah-merahnya keluar, yang membuat gadis ini dia pun khawatir ketika dia melihat kondisi dari bapaknya. Namun di sini bapaknya mengatakan untuk tidak perlu khawatir, walaupun saat ini dia terkena racun yang diberikan oleh para iblis-iblis itu, tapi dengan kemampuan yang dia miliki harusnya racun ini nggak akan dapat menyingkirkan dirinya dalam waktu dekat. Walaupun saat ini dia juga nggak tahu bagaimana caranya menghilangkan racun yang ada di dalam tubuhnya. Tapi di sini dia juga kembali menyarankan putrinya untuk dekat dengan komandan Chen Xiao. Dengan begitu maka gadisnya, anaknya, putrinya akan baik-baik saja, mengingat reputasi dan juga masa depan yang dimiliki oleh komandan Chen Xiao akan sangat menjanjikan, ucap dari orang tua itu. Namun di sini ketika mereka sedang berbicara sendiri, mereka pun mendapatkan kunjungan dari seorang pelayan yang melaporkan kalau saat ini komandan Chen Xiao ingin bertemu dengan tuan ini.
Dan benar saja, tak lama setelahnya Chen Xiao dia pun datang dan juga dengan rombongannya. Dimana Chen Xiao dia cuman ya biasalah nyambut datang basa-basi yang disambut juga oleh orang tua ini. Dan dia pun sangat luar biasa berterima kasih kepada Chen Xiao yang telah datang ke wilayah utara membantu dirinya membersihkan para iblis-iblis itu. Dan untuk Chen Xiao ya dia cuman basa-basi doang, basa-basi busuk. Dan dia bertanya kepada orang tua ini serta menjanjikan obat untuk orang tua ini. Karena dia juga tahu kalau orang tua ini sedang sakit-sakitan. Namun untuk orang tua ini yang sangat kagum dengan Chen Xiao, dia pun langsung menawarkan putrinya. Enggak ditawarkan seperti barang, tapi ditawarkan seperti ya kenal dulu lah, saling bicara dulu lah, siapa tahu cocok enggak. Namun untuk Chen Xiao, dia pun tahu kalau sepertinya orang tua ini mencoba untuk dapat menjodohkan dirinya dengan putrinya itu. Namun untuk gadis ini dia sebenarnya nggak mau karena dia memiliki sesuatu lain di hatinya. Dan untuk orang tua itu setelah dia mempertemukan putrinya dan juga Komandan Chen Xiao, dia tiba-tiba aja ingin pamit dulu dan membiarkan putrinya dan juga Chen Xiao untuk saling berbicara, siapa tahu cocok. Namun untuk putrinya dia pun kesal ketika bapaknya malah menjodoh-jodohkannya. Dan setelah bapaknya pergi di sini, si Chen Xiao dia pun yakin kalau gadis ini pasti akan menjilat mencoba untuk dapat memuji-muji dirinya setelah reputasi edan yang telah dia lakukan di wilayah timur. Selain itu juga Chen Xiao dia juga tahu kalau hanya dirinya lah yang bisa menjadi pelindung dari sekte ini dan juga gadis ini. Tapi ternyata gadis ini mengabaikan Chen Xiao begitu aja. Dia pun mengabaikannya yang membuat Chen Xiao dia pun bingung kenapa gadis ini kok tiba-tiba sok-sok jual mahal, padahal sektenya ini bapaknya sendiri aja menawarkan dirinya. Yang membuat Chen Xiao dia pun mencoba untuk dapat berbicara kepada gadis ini. Basa-basi busuk doang, tapi sayangnya gadis itu terus mengabaikan Chen Xiao yang membuat Chen Xiao dia pun agak kesal juga, tapi dia mencoba kembali menarik perhatian dari gadis ini, mencoba untuk dapat mengajaknya bicara. Tapi lagi-lagi gadis ini gak peduli, cuma menjawab oh dan oh, yang membuat Chen Xiao kesal juga dengan gadis ini, ingin digeplak tapi gimana gitu, yang membuat Chen Xiao dia pun kesal. Tapi di sini tiba-tiba aja dia pun terdiam ketika dia merasakan ada sesuatu yang datang mendekati tempat ini dengan tekanan yang sangat amat kuat. Tapi untuk gadis Miao, dia pun tahu kalau ini adalah Kunpeng, yang artinya itu adalah Jun, ucap dari gadis itu di dalam hati. Sedangkan untuk Chen Xiao, dia nggak tahu siapa yang datang, tapi dia dapat merasakan aura yang sangat amat kuat yang membuat dia pun mengatakan apakah ini adalah seorang kaisar iblis, ucap dari Chen Xiao. Sedangkan di sisi lainnya, di aula dari sekte Dao saat ini, Pak Tua ini, si pengawal ini, dia pun bertemu dengan bapaknya si gadis Miao. Dan dia juga mengatakan kalau mendorong seorang wanita untuk dekat dengan seorang laki-laki itu adalah sesuatu yang agak gimana gitu. Tapi untuk orang tua ini, dia pun mengatakan kalau Chen Xiao telah mencapai kesuksesan yang sangat amat luar biasa di usia yang sangat muda. Dan tentunya dia akan menjadi masa depan yang luar biasa untuk putrinya pula. Jadi dia ingin putrinya dekat dengan Chen Xiao. Namun tiba-tiba aja dia juga mendapatkan sebuah laporan dari bawahannya kalau ada kaisar iblis yang datang mendekati sekte mereka, yang tentunya membuat orang tua itu dia pun panik. Dan dia pun langsung bersama dengan tetua yang ada bersama dengan dirinya coba untuk dapat menghentikan kaisar iblis itu dan memeriksanya. Tapi ketika sampai di atas lah, Kunpeng yang tentunya mengejutkan bagi orang tua itu. Tapi untuk Pak Tua rambut putih, dia pun tersenyum dan dia pun mengatakan ini kenal, yang membuat Pak Tua Master Sekte dia pun bertanya, hei, apakah kau kenal dengan siapa pemilik Kunpeng? Dan untuk orang tua ini dia pun mengatakan lebih dari sekedar kenal, dan ini adalah tunggangan dari He Junlin, ucap dari si rambut putih. Dan benar saja, dari atas sana He Junlin Jun dia pun mengatakan kalau dia datang untuk mengunjungi klan ini, mengunjungi gadis Miao, yang tentunya menarik perhatian bagi mereka semua ketika dia mendengar kalau yang datang itu adalah He Junlin iblis yang telah menghancurkan kuil gantung, ucap dari mereka semua yang panik. Namun melihat kalau He Junlin yang datang membuat orang tua ini dia pun juga langsung panik. Tapi karena memang He Junlin bukanlah sebuah ancaman, membuat orang tua ini meminta kepada para tetua untuk segera membuka penghalang sekte. Dan benar saja, ketika penghalang sekte dibuka, Jun dan juga yang lainnya mereka pun datang turun ke bawah sana, dan ketika turun langsung disambut oleh gadis Miao. Tapi melihat gadis Miao yang langsung bereaksi melihat Jun, membuat orang tua itu dia pun berpikir kenapa putrinya seperti ini. Namun untuk Jun, dia pun melihat gadis Miao, dia pun mengatakan, wow, nonaan, lama kita tidak bertemu, kita ketemu lagi dah, ucap dari Jun, yang membuat gadis ini dia pun senang. Dan dia juga mengatakan kepada Jun kalau apakah Jun datang ke tempat ini karena mendapatkan sebuah kabar kalau sekte kami sedang ada dalam kesulitan? Apakah kau datang untuk membantu kami atau kau datang untuk bertemu dengan diriku? Ucap dari gadis itu yang merepet terus, yang membuat orang tuanya dia pun bingung lah, kenapa putrinya terlihat akrab dengan Yudlin
Sedangkan untuk Jun, ya mungkin semuanya ucap dari Jun yang sebenarnya nggak penting juga. Kan tujuan dia datang ke tempat ini untuk mendapatkan hadiah dari sistem. Namun ternyata sistem nggak memberikan hadiah karena saat ini sistem sedang turu, yang tentunya membuat Jun kesal juga dengan sistem. Kenapa dia nggak ngasih hadiah, kok malah turu, makin hari makin delay ngasih hadiahnya. Ucap dari Jun yang agak kesal. Tapi untuk gadis Miao, dia pun senang ketika dia melihat Jun datang mengunjungi dirinya. Namun melihat putrinya yang akrab dengan Jun membuat orang tua ini tidak bertanya kepada tetua yang ada di sebelahnya, apakah ini adalah putriku? Dia terlihat seperti ini, berbeda, dan hal itu pun dibenarkan oleh orang tua ini, di mana dia mengatakan kalau sepertinya putri Anda telah memiliki hati seseorang di hatinya, maksudnya waduh. Dan melihat dan juga mendengar kalau Hyun Jun datang di sini, seseorang tidak suka, dan itu adalah siapa lagi jika bukan Chen Zhao, di mana dia datang dan mengatakan kalau sebagai dewa jahat yang telah meneror wilayah timur, tentunya membuatnya pun benar-benar kesal dan tidak terima. Dan dia pun bertanya apakah yang sedang dilakukan oleh Hyun Jun ke tempat ini, apakah Hyun Jun ini menghancurkan wilayah utara juga, dan jika itu benar maka dirinya tidak pernah membiarkannya. Ucap dari Chen Zhao. Dan apakah yang akan selanjutnya terjadi? Nggak tahu ya cuy, karena memang udah mentok doang sampai sini. Nggak ada part terbarunya, belum muncul. Ini juga baru rilis hari Rabu kemarin. Jadi sekarang hari Kamis kan, ini gue take voice hari Kamis, langsung gue upload. Dan itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Jun. Next, besok hari apa? Besok hari Jumat, besok Jopan. Dan itu aja, sampai jumpa, bye, thank you.